Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, buku Jendela Dunia, halaman 41-45, dengan materi proses membuat buku dan mengenal bagian-bagian buku, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD. Yang pertama, proses membuat buku. Perhatikan gambar infografik berikut ini mengenai proses membuat buku. Pada teks infografik tersebut akan dijelaskan proses membuat buku. Yang pertama, temukan ide yang ingin kalian kembangkan. 2. Penulis akan menulis naskah sesuai dengan ide. Yang ketiga, naskah perlu dicek oleh editor. Setelah dicek oleh editor, yang keempat, naskah akan dikirim ke penerbit. Yang kelima, proses menunggu konfirmasi dari penerbit apakah naskah diterima atau ditolak. Yang keenam, apabila diterima, ilustrator akan mendesain buku sesuai dengan naskah. Yang ketujuh, apabila desain diterima oleh penerbit, maka penerbit akan melakukan proses pencetakan buku. Dan yang kedelapan, selanjutnya buku yang dicetak akan didistribusikan ke toko-toko. Dari proses membuat buku tersebut, maka kita akan mengenal kosakata baru sebagai berikut. Ada penulis, penerbit, naskah, ilustrator, percetakan, perpustakaan, desainer grafis, editor, dan toko buku. Kita cari tahu makna dari tiap kata tersebut. Penulis merupakan orang yang berprofesi menulis buku. Penerbit adalah lembaga yang menerbitkan buku. Naskah merupakan dokumen yang dibuat maupun diketik. Ilustrator adalah orang yang berprofesi membuat desain ilustrasi atau gambar dari buku. Percetakan adalah agen atau industri yang bertugas mencetak naskah. Perpustakaan adalah tempat meminjam maupun membaca buku. Desainer grafis merupakan orang yang berprofesi membuat desain grafis. Editor merupakan orang yang berprofesi memperbaiki maupun mengubah naskah. Toko buku adalah tempat penjualan buku. Selanjutnya dari kosakata tersebut, mari kita belajar. Untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan kosakata dari daftar di samping. Berikut soalnya. Soal yang pertama. Proses membuat buku dimulai saat seorang ... cerita menuliskan idenya. Maka, kata yang tepat adalah penulis. Yang kedua, naskah cerita akan diperiksa dan diperbaiki terlebih dahulu oleh jawabannya editor. Soal yang ketiga, setelah selesai dibuat, maka ... cerita akan segera dikirim ke ... Maka, jawaban yang pertama adalah naskah. Dan jawaban yang kedua adalah penerbit. Soal yang keempat, cerita akan dibuatkan gambar oleh, jawabannya adalah ilustrator. Soal yang kelima, setelah cerita dilengkapi dengan gambar, maka ... akan membukukan cerita tersebut. Jawabannya adalah desainer grafis. Yang keenam, buku yang sudah jadi akan dikirim ke ... untuk diperbanyak. Tentu jawabannya adalah percetakan. Yang ketujuh, buku yang diperbanyak siap dikirim ke berbagai ... di seluruh Indonesia. Jawabannya adalah toko buku. Dan soal yang kedelapan, kalian dapat membaca berbagai koleksi buku cerita saat berkunjung ke perpustakaan di sekolah kalian. Mari kita lanjutkan.
Yang kedua, bagian-bagian buku. Perhatikan bagian-bagian buku berikut ini. Ada judul, ilustrasi, penulis, punggung buku, belakang buku, dan halaman buku. Selanjutnya, mari kita mengenal buku fiksi dan non-fiksi dari bagian-bagian buku. Bagian yang pertama yaitu sampul buku. Perhatikan kedua buku berikut ini. Buku A termasuk fiksi. Petunjuknya yaitu dari gambar yang berbentuk komik dan dari kata kunci yaitu kisah. Sedangkan buku B termasuk non-fiksi. Petunjuknya dari sampul yang informatif, judul informatif, dan ilustrasi adalah gambar nyata. Yang kedua dari daftar isinya. Perhatikan daftar isi dari kedua buku berikut ini. Buku A termasuk buku non-fiksi, petunjuknya pembagian bab berdasarkan topik. Berdasarkan detail dari tema tata surya, bisa dibaca dimulai dari bab mana saja. Sedangkan buku B termasuk fiksi, petunjuknya pembagian bab berdasarkan momen atau kejadian. Ada alur cerita, jadi dibacanya dari awal sampai akhir berurutan. Judulnya membuat penasaran. Yang ketiga, isi buku. Perhatikan kedua isi buku berikut ini. Buku A termasuk fiksi. Petunjuknya gaya bahasa, ada percakapan, ada tokoh, ada alur cerita, dan ada tanda kutip. Sedangkan buku B termasuk non-fiksi, petunjuknya informasi, tidak ada alur cerita, tidak ada percakapan, gaya bahasanya datar atau lugas. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.